Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Rabu Misteri. Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah. Kisah ini masih dari beliau Simple Man. Dan bagi teman-teman yang ingin langsung membaca cerita karya-karya dari beliau, bisa langsung kunjungi ke sebuah link yang sudah disisipkan di kolom deskripsi video ini. Pada kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Para Penghuni Pabrik Gula. Sesuai yang sudah saya katakan kemarin di cerita sebelumnya. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi. Dan inilah Para Penghuni Pabrik Gula. Sesuai janji gue tempo lalu, kalau gue bakal ulas semua penghuni pabrik gula sebelah desa gue. Sebelum gue mulai, gak ada salahnya kalau kalian melihat sekeliling kalian, karena bisa jadi kalian tidak sendirian menikmati sajian cerita ini. Ingat, kita tidak pernah sendirian. Pabrik gula, sebut saja Pabrik Gula S, adalah salah satu pabrik gula terbesar di wilayah ini. Tidak hanya terbesar, melainkan satu-satunya pabrik yang dibangun di sini. Berdirinya pabrik gula ini sendiri jauh sebelum gue lahir di dunia ini. Besar, megah, dan luas adalah hal yang membuatnya dikenal luas. Namun jauh dari kalimat itu, ada dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Sesuatu yang akan membuat orang ngeri bila apa yang ada di balik nama besar pabrik gula itu adalah Kerajaan Demit. Banyak yang sadar atau tanpa sadar pernah mengalaminya karena di sini adalah pusatnya. Pabrik gula ini berdiri di tanah seluas ratusan hektar. Gue nggak tahu seberapa luas, tapi bila dibandingkan dengan desa gue, bisa ratusan kali luas desa gue. Padahal desa gue dibagi menjadi 12 RT. So, bisa kalian bayangkanlah berapa luasnya sendiri. Tidak termasuk kebun tebunya. Sebegitu luasnya luas pabrik sampai-sampai dibuat 4 zona untuk menggambarkan keseluruhan pabrik ini. 4 zona itu disebut dengan zona timur, zona barat, zona selatan, dan zona utara. Gue bakal ulas perlahan-lahan karena apa yang gue sajikan membutuhkan detail agar kalian bisa membayangkan sendiri di sini. Terlepas dari betapa luas dan besarnya pabrik ini, batas yang paling mencolok adalah pabrik ini diapit oleh 2 desa. Sebut saja desa A dan desa B ya. Desa gue adalah desa A. Kenapa gue mengatakan ini? Karena semua ini nanti berhubungan satu sama lain. Pagi itu, udara sangat dingin. Gue baru saja selesai habis sholat subuh di surau dekat rumah gue. Setelah sholat, biasanya anak-anak desa akan ngumpul di depan surau. Mumpung minggu, ayo pelaku-pelaku, kata temen gue Jamal. Semua teman-teman gue bersaut-sautan setuju. Gue langsung tanya, kok ndi? Ya apa lek nang pabrik? Bek nemu bal tenis. Gimana kalau ke dalam pabrik? Kali aja nemu bola tenis. Ada hal yang selalu gue lakukan bareng anak-anak desa, yaitu masuk ke pabrik gula di samping desa. Alasannya di sana banyak hal yang gue dan teman-teman gue suka. Salah satunya adalah bola tenis. Jadi tiap Sabtu sore para petinggi pabrik gula akan bermain di lapangan tenis di dalam pabrik. Satu dari banyak fasilitas untuk pekerja yang suka dengan olahraga tenis. Dan biasanya banyak bola tenis yang keluar lapangan dan menghilang di rerumputan liar yang tumbuh di samping lapangan. Bola itulah yang nanti kita pungut untuk dibawa pulang. Kenapa harus bola tenis? Bola tenis selain mahal, bisa dipakai untuk berbagai permainan tradisional. Sehingga di mata gue dan anak-anak lain yang masih bocah, bola itu sama berharganya dengan mainan grade mahal. Selain bola tenis, alasan kenapa kami suka masuk ke dalam pabrik karena suasananya sejuk di dalam lahan yang begitu luasnya. Banyak pohon tua dan besar,
sehingga meski siang hari cahaya matahari tidak bisa menembus, menciptakan suasana damai dan sejuk. Lalu apalagi? Jawabannya adalah pohon juwet, pohon mangga, pohon jambu yang sama sekali tidak pernah dipanen. Dibiarkan buah-buahnya masak secara alami, karena tidak ada orang yang tertarik dengan buah itu selain kami, anak-anak desa. Berangkatlah kami menuju ke pabrik gula. Jalur yang biasa kami lalui adalah jalur timur. Namun kami terhenti seketika sampai di jalur timur. Loh, kok tutup sih? Kata Andi. Gue baru ingat hari Minggu gerbang timur ditutup, karena hari Minggu adalah waktu jemaat gereja untuk berkumpul. Gerbang timur identik dengan pagar besi yang tinggi. Di sampingnya ada gereja. Gereja Jawi Wetan. Itu yang gue ingat. Gerejanya tidak kalah tua sama pabrik. Sudah berdiri dari sebelum gue dilahirkan. Namun konon gereja ini terkenal angker. Tapi sabar, nanti akan ada waktunya buat bahas gereja ini. Gue dan yang lain kebingungan, kayaknya bakal batal. Sampai di sini Udi nyeletuk. Yo apa nek lewat perumahan Londo? Gimana kalau lewat perumahan Belanda? Gue terdiam sebentar. Mendengar nama perumahan Londo membuat gue bergidik ngeri. Karena jauh di jalur utara memang ada gerbang tua. Gerbang itu sudah lama ditinggalkan. Di sebelahnya ada tanah luas berpagar dan di sana berjajar rumah besar dan megah. Ada sekitar 6-7 rumah dengan gaya arsitek yang sama, arsitek khas Belanda. Sejarahnya berdiri rumah itu dulu memang bekas rumah orang-orang Belanda yang memiliki jabatan di pabrik gula ini. Namun yang bikin gue merinding adalah semua rumah itu sudah kosong bertahun-tahun, tidak ditinggali lagi. Bahkan hingga saat ini dan cerita dari mulut ke mulut kabarnya, banyak yang pernah melihat seseorang berdiri di kaca menatap kosong jalanan ketika seseorang melintas. Mereka melihat orang Belanda lengkap dengan pakaian khas mereka tersenyum menyambut siapapun yang lewat. Alasan kenapa teman gue ngusulin itu karena di perumahan Londo, tepatnya di rumah paling ujung ada tembok pembatas. Di salah satu bagian temboknya sudah runtuh beberapa bagian, jadi dapat dipanjat oleh kami yang masih anak-anak. Kami pun setuju untuk melewati jalur utara. Jalan kakilah kami untuk menyusuri jalan ke sana. Sampai di sana satu demi satu kami memanjat, melompat dan sampailah di depan rumah megah yang berjajar. Hal yang paling mengganggu dari rumah ini adalah gaya desain rumah ini yang hampir sama semua. Yang paling mencolok adalah kaca hitam besar di samping pintu. Setiap melewati rumah itu, aku berusaha untuk tidak melihat ke dalam kaca itu, karena setiap melihat ke kaca itu, aku terbayang wajah-wajah Belanda yang sering gue bayangin karena cerita-cerita yang tersebar. Namun gue selalu gagal. Gue selalu melihat ke arah sana, memang tidak ada apa-apa. Tapi bulu kuduk selalu merinding tiap melihatnya. Teman-teman gue yang lain tampak biasa saja, berjalan tanpa beban. Sedangkan gue was-was. Perasaan tidak enak ketika melewati rumah itu selalu muncul tiba-tiba. Seolah-olah gue sudah ditunggu oleh mereka. Mereka yang menghuni perumahan Londo ini. Akhirnya gue dan yang lain sampai di jalan kecil yang menuju ke kawasan pabrik. Gue bisa lihat gerbang utara yang dikerangkeng dengan rantai di belakang. Akhirnya gue menyusuri jalan itu. Di timur terlihat samar-samar bangunan tua sekolah TK yang dipisah dengan pagar kawat tinggi. Sebelum gue lanjutin, tidak ada salahnya gue bagi denah lokasi zona utara yang akan jadi fokus cerita kita malam ini. Perhatikan setiap lokasi dan detail tempatnya. Ada satu hal yang bikin gue bertanya-tanya, sebuah lahan kosong yang ditumbuhi oleh pohon mangga. Anehnya di bawahnya rumput tinggi-tinggi setinggi laut orang dewasa. Dalam hati gue bertanya, kenapa orang pabrik gak ada yang motong rumput itu biar bersih gitu? Namun rupanya ada alasannya. Lapangan tenis sudah terlihat. Di samping lapangan tenis ada dua pohon asam yang sudah berumur puluhan tahun. Besar sekali dan mencolok dibandingkan pohon-pohon yang lain, sehingga lapangan tenis begitu sejuk ditutupi rindangnya di daunan pohon asam. Jauh di belakang lapangan tenis, tepatnya di antara lahan kosong dan gedung TK, ada satu pohon lagi yang mencolok, yaitu pohon beringin. Sampai sekarang, tahun 2019, pohon itu masih berdiri. Gue gak pernah suka pohon itu. Bahkan sejak gue bersekolah TK, gue masih ingat jelas kenangan-kenangan yang nanti akan gue ceritain secara perlahan. Intinya pohon itu berada di tempat yang terisolasi. Butuh waktu untuk menembus tingginya rumput liar di samping lapangan tenis.
Akhirnya kami masuk ke lapangan tenis. Ada pintu pagar kawat di sekelilingnya. Sangat tinggi pagar kawatnya, berguna agar bola tidak keluar dari lapangan. Namun selalu ada saja bola yang berhasil keluar. Di sana kami mulai mencari bola tenis yang mungkin masih ada sisa Sabtu sore kemarin ketika petinggi pabrik bermain. Namun mata gue gak fokus. Gue lebih tertuju pada dua pohon asem yang bersebelahan sama besarnya. Entah di sana ada apa, tapi bulu leher gue selalu meremang setiap melihat pohon itu. "Aku nemu bal kilo," teriak temen gue, si Jamal. Gue dan Udin serta Dayat mendekat. Bola segera diamankan di saku milik Jamal. Kami akhirnya bermain-main dahulu di lapangan tenis. Tempatnya adem banget dan benar-benar enak buat rebahan tidur. Tapi ada yang mengganjal di pikiran gue, seolah-olah ada yang ngeliatin gue entah dari mana. Dayat yang pertama usul, "Pumpung neng kene, ayo golek jambu, wis mateng kayak koyoke. Mumpung di sini, ayo nyari jambu. Udah matang itu kayaknya." Bicara tentang jambu, ada satu tempat di mana kami biasa menemukan banyak pohon jambu biji. Jawabannya adalah rumah dinas supervisor. Akhirnya kami pergi lebih ke barat. Di samping kiri kami bisa melihat berjajar rumah besar. Tidak sebesar perumahan London, namun rumah di sini cukup besar karena rumah ini dikhususkan untuk para supervisor pabrik. Sayangnya setahu gue hanya 2 atau 3 rumah yang dihuni. Sisanya dibiarkan kosong tak berpenghuni. Alasannya karena ada cerita yang sangat mengerikan yang pernah gue dengar dari seorang di tempat ini. Kisah itu adalah didatangi pasukan pocong. Awalnya cerita ini gue dengar dari Mas Hendra. Mas Hendra ini dari luar kota. Beliau dapat kerja di pabrik ini lewat pamannya, Om Ardi, yang kebetulan menjabat jadi supervisor. Selama bekerja di pabrik ini, Om Ardi dapat rumah dinas dan diajaklah Mas Hendra untuk menginap. Mas Hendra manut saja. Karena beliau waktu itu masih muda, jadi belum kepikiran untuk ngekos, apalagi punya rumah. Singkatnya, suatu malam Om Ardi pamit, katanya beliau sudah urus cuti dan rencananya mau pulang kampung. Disinilah Mas Hendra akan tinggal di rumah itu sendirian. Mas Hendra yang tidak tahu apa-apa dan baru mengenal lingkungan ini menjawab iya saja, toh rumahnya besar dan nyaman. Sebelum Om Ardi pergi, beliau berpesan, "Nek awakmu krungu suara apa ae, gak usah metu, tinggal turu ae yo le. Kalau kamu dengar suara apa saja, tidak usah keluar, ditinggal tidur saja ya nak." Mas Hendra cuma munggut-munggut. Beliau tidak pernah bertanya lebih rinci, mungkin hanya pesan biasa saja, pikirnya. Rupanya itu bukan sekedar pesan, melainkan sebuah peringatan. Malam semakin larut, Mas Hendra duduk di teras menikmati semilir angin malam. Berkawan segelas kopi dan rokok, beliau memandang ke kanan kiri, namun sepi. Om Ardi sendiri bilang, samping kiri kanan ada penghuninya, tapi Mas Hendra tidak pernah berjumpa sama sekali. Mungkin sudah tidur, pikir Mas Hendra. Semakin larut, suara hewan malam terdengar semakin riuh. Mas Hendra bersiap mau masuk rumah, namun beliau dikejutkan oleh suara asing yang tiba-tiba melintas. Itu adalah ringkikan kuda. Mas Hendra kaget. Bagaimana bisa ada suara kuda di tempat seperti ini? Namun rupanya tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Jadi beliau mengambil senter dan jaket, mencari di mana sumber suara itu. Tanpa Mas Hendra sadari, beliau meninggalkan perumahan dinas, selangkah melewati jalan sepi. Penerangan di kawasan pabrik memang tidak terlalu bagus. Berbekal cahaya bulan, Mas Hendra menelusuri jalan. Ia bergerak menuju lapangan tenis, namun suara itu semakin jauh. Rasa penasaran memenuhi isi kepalanya. Mas Hendra tidak memikirkan apapun, lebih tepatnya belum curiga. Rupanya tanpa Mas Hendra sadari, beliau sudah memasuki perumahan Londo. Kali ini suara itu sudah lenyap dan Mas Hendra seolah baru sadar. Dia sudah berjalan sejauh ini. Berniat ingin kembali, Mas Hendra mencium aroma wangi. Dihirupnya aroma itu semakin lama semakin menyengat. Penasaran, Mas Hendra mengintip perumahan Londo. Dari balik pohon randu dilihatnya dengan seksama apa yang ada di depan sana. Kaget bercampur bingung. Di salah satu rumah ada sosok yang tengah berdiri, mengenakan gaun putih panjang sampai lantai. Sosok itu menatap jalanan. Rambutnya pirang, posturnya tinggi, ramping dan berbau wangi. Dalam kebingungan, Mas Hendra baru sadar bagaimana bisa ada orang di rumah itu. Bukannya Om Ardi mengatakan tempat ini kosong melompong.
Rupanya perasaan mencelos itu membuat sosok itu sadar tengah diintip. Sosok itu memandang pohon randu tempat Mas Hendra bersembunyi. Mas Hendra berdiam diri, mencoba agar sosok itu tidak mendekati. Rupanya wangian itu semakin menyengat seolah sosok itu mendekatinya. Mas Hendra berbalik untuk mengintip kembali. Benar saja dugaannya. Noni Belanda itu rupanya mendekatinya. Tertawa nyaris cekikikan yang bikin Mas Hendra lari terbirit-birit. Sosok itu mendekatinya dengan terbang. Kakinya tidak menyentuh tanah sama sekali. Tak peduli kemana ia berlari, yang penting menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sampai akhirnya Mas Hendra berhenti untuk mengistirahatkan kaki. Baru sadar ia berlari jauh ke samping lapangan tenis. Di bawah 2 pohon besar asam rupanya Mas Hendra tidak sendirian. Ia ditemani oleh sosok yang sangat besar yang dilihatnya nyaris seperti pohon asam. Ternyata itu adalah kakinya. Goyang dengar Mas Hendra cerita cuma bergidik dan terbayang-bayang. Tanpa pikir panjang Mas Hendra kembali berlari. Rumah dinasnya beberapa ratus meter lagi. Ketika akhirnya beliau sampai di pintu, Mas Hendra langsung pergi tidur di kamar. Namun rupanya malam mengerikan ini belum berakhir. Karena teror selanjutnya adalah puncak teror yang membuat Mas Hendra angkat kaki dari rumah dinas. Khusus supervisor itu. Teror pasukan pocong dan mengerikan. Masih di malam yang sama Mas Hendra berusaha melupakan apa yang baru dilihat. Seumur-umur dia belum pernah bertemu apalagi melihat hal di luar logika karena sebelumnya ia hanya mendengar-dengar dari orang-orang. Namun jam 1 dini hari tidak membuat Mas Hendra bisa tidur. Sebaliknya ia kepikiran. Wajah Noni Belanda rupanya benar-benar membuat Mas Hendra kepikiran. Wajahnya menakutkan ketika tersenyum, terutama ia bisa terbang. Bagaimana bila dia datang ke rumah ini? Hal-hal seperti itu rupanya membuat Mas Hendra semakin tidak nyaman. Ia berkali-kali kepikiran untuk pergi, tapi kemana? Rupanya kecemasan yang merusak Mas Hendra mengaburkan sosok yang memanggil-manggil namanya dari luar kamarnya. Tepat di jendela, Mas Hendra mendengar seorang memanggil-manggil. "Mas, tolong mas." Kaget bercampur takut, Mas Hendra menjauh dari jendela. Namun suara itu semakin nyaring karena sepertinya tidak hanya satu suara melainkan seperti bersama-sama. Mas Hendra lari ke ruang tamu. Di ruang tamu sama sekali tidak mengurangi rasa takut Mas Hendra karena suara itu semakin terdengar. Akhirnya Mas Hendra memberanikan diri untuk melihat apa yang ada di luar. Mas Hendra membuka kelambu jendela ruang tamu yang menghadap ke halaman rumah. Betapa terkejutnya Mas Hendra, rupanya di depannya banyak sekali pocong-pocong menatap rumah Mas Hendra. Tidak hanya satu melainkan lebih dari 10 pocong mengelilingi rumah dinas itu. Mereka terus minta tolong. Semalam suntuk dan ketika azan subuh berkumandang, pocong itu akhirnya lenyap. Esoknya ketika Om Ardi datang dan melihat Mas Hendra yang tampak syok, Om Ardi seolah-olah tahu. "Kau apa le? Kamu kenapa?" Mas Hendra segera menceritakan semuanya. "Kon kutuman, kan wis dipenging. Kamu itu coboh, kan udah dilarang." Di sini Om Ardi bercerita, bila kedatangan pocong itu ke sini biasanya karena Mas Hendra sudah mengganggu dayangnya, yaitu Noni Belanda. Ada keterikatan apa Mas Hendra tidak mengerti. Namun rupanya ada kasta di dalam pabrik itu, sehingga bila melihat penghuni satu biasanya akan mendatangkan penghuni yang lain. Dan bisa dibilang pasukan pocong itu merupakan kasta bawah dibandingkan dengan noni-noni Belanda. Gak yakin gue bisa nuntasin cerita ini malam ini, padahal ini masih zona utara dan masih banyak yang belum gue expose. Lanjut, apa besok aja ya? Dicicil. Jadi rupanya ada kasta di antara para penghuni di pabrik ini. Setiap tempat ternyata memang berpenghuni. Hanya saja kasta mereka berbeda-beda. Ada yang paling kuat hingga paling lemah, ada yang paling ganas, namun ada juga yang sekedar usil menampakkan diri. Lalu di mana yang paling kuat? Jawabannya adalah ada di lahan kosong di samping gerbang tidak terpakai di utara, tempat di mana rumputnya tidak pernah dipotong. Dahulu sebenarnya lahan itu akan dialihfungsikan untuk parkir truk yang mengangkut tebu. Jadi dilakukan pembabatan guna membebaskan lahan dari lumpur liar. Pekerja pabrik mulai melakukan pembersihan. Rumput dibabat sampai pohon mangga di sana akan ditumbangkan. Namun rupanya hal yang mereka lakukan membawa kemarahan yang besar bagi penghuninya. Tepat setelah malam hari, semua pekerja di sana jatuh sakit. Beberapa di antara mereka bermimpi ditemui seorang wanita yang sangat cantik. Wanita itu berpesan agar tidak melanjutkan apa yang akan mereka kerjakan
karena bila dilanjutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa percaya, beberapa nekat tetap melanjutkan, dan keanehan pun terjadi. Gergaji mesin yang digunakan untuk menembakkan pohon di sana semuanya patah, seolah-olah pohon-pohon itu terbuat dari besi. Tidak hanya itu, beberapa kali mereka diganggu oleh ular yang melintas secara tiba-tiba. Namun yang paling aneh, rumput yang dipotong kemarin tumbuh seperti semula, seolah-olah mereka tidak pernah memotongnya sebelumnya. Hal-hal tidak wajar ini membuat para pekerja ketakutan, terutama sang mandor yang firasatnya menjadi tidak enak. Akhirnya Pak Mandor memutuskan untuk menghentikan pekerjaan sementara sekaligus memanggil orang pintar. Ketika di terawang tempat itu, si orang pintar hanya berpesan, "Jangan lanjutkan bila kalian tidak mau meregang nyawa." Bingung sang mandor bertanya, "Kenapa, Mbah?" Sang mandor menunjuk suatu tempat yang bisa dikatakan paling dalam di lahan kosong itu. Itu adalah rumahnya, tempat makhluk yang tidak pernah menerima kehadiran kalian di sini. Apakah tidak bisa diusir, Mbah? Tanya sang mandor pada si orang pintar, kemudian tersenyum kecut. "Berani bayar berapa kamu dengan harga nyawaku?" Si mandor terkejut. "Nyawa, Mbah?" "Iya, nyawa. Saya tadi sudah bincang sama dia. Dia bilang nyawa sampean-sampean ini yang jadi taruhannya. Itu pun gak akan bisa kalian babat lahan ini. Mau mati konyol sampean," kata si Mbah. Akhirnya si orang pintar bercerita, pabrik tempatmu bekerja adalah sarang kerajaan Demit. Kaget bercampur bingung, sang mandor bertanya kembali, "Maksudnya, Mbah?" "Iya, ini pusatnya kerajaan Demit. Tahu Demit gak?" Jadi, rupanya penghuni lahan kosong itu adalah seorang wanita cantik namun bertubuh ular hijau. Selain itu, si ratu ular ini ibaratnya adalah panglimanya. Di setiap sudut pabrik selalu ada yang terkuat dan menjaga di wilayah teritorialnya masing-masing, termasuk di bagian utara yang dijaga oleh siluman ular. Ingat gue pernah bikin tweet tentang diincar penghuni pabrik. Rupanya itu masih berhubungan sama siluman ini, karena yang mengganggu gue itu masih anaknya, alias anak dari siluman ini. Bisa dibayangkan kalau anaknya saja butuh orang sekelas Nyai Asih, bagaimana bila mbok-mbokannya atau ratunya? Si orang pintar sampai mengatakan nyawa adalah taruhannya bila berani mengusik wilayahnya. Namun semua ini tidak berhenti sampai di sini. Setelah pabrik ini tutup, ada sebuah cerita yang menimpa warga desa B. Warga desa B ini adalah seorang lelaki tua yang kesehariannya mencari rumput untuk pakan ternaknya. Entah tidak ada yang memberitahu atau bagaimana, ia tergiur-tergiur dengan rumput liar yang tumbuh di lahan kosong. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk membabat rumput liar itu. Tidak sampai setengah hari, karung yang ia bawa penuh dengan rumput untuk mengenyangkan hewan ternaknya. Ia segera pulang dengan rumput-rumputnya itu. Tanpa ia sadari, ia juga membawa pulang malapetaka bersamanya. Malam itu ia terbaring sakit, badannya demam, panas, sudah dibeli obat. Namun obat itu tidak berpengaruh apapun. Tidak hanya itu, si lelaki tua meronta menahan sakit yang teramat sangat, seperti disiksa oleh sesuatu. Rupanya ada orang yang tidak sengaja melewati rumahnya. Ketika orang asing itu melewati rumahnya, ia kaget. Karena di sana, di depan rumah lelaki tua, ada wanita bertubuh ular yang sedang menari-nari di depan rumahnya. Dalam hati orang itu hanya berkata, "Sebuah bencana ada di rumah ini." Keesokan harinya orang asing itu bertamu. Ia disambut sang istri. Bertanyalah orang itu dan akhirnya si istri bercerita. Ia meminta izin untuk melihat lelaki tua itu. Di luar dugaan, kondisinya sudah sangat parah. Bahkan beberapa kali laki-laki tua itu meracau minta mati. Lewat usul orang asing itu, si lelaki tua dibawa ke guru spiritualnya. Namun rupanya semua sudah terlambat. Tarian yang dilakukan wanita ular itu adalah tarian kematian untuk si lelaki tua. Namun semua belum berakhir. Di tubuh lelaki tua itu ditemukan sisik ular. Si istri hanya menangisi jasad suaminya yang malang. Orang asing itu akhirnya memberikan saran agar pemakamannya dilakukan dengan tertutup untuk menghindari aib dan mulut orang-orang tak bertanggung jawab. Namun semua orang tahu akan kisah ini dan tidak begitu terkejut ketika mendengarnya. Gue dan yang lain akhirnya bergegas untuk pulang manakala hari sudah terik. Dengan jambu biji sekresek, kita sepakat mau lewat gerbang utara.
Di samping lahan kosong rupanya Udin benar. Di dekat gerbang ada kawat yang bisa ditarik sehingga kami bisa menerobos lewat. Jujur gue masih merinding tiap kali lihat lahan itu. Auranya gelap dan mencekam. Namun gue masih ingat pesan seseorang. Asal kamu tidak mengganggu, dia juga tidak akan mengganggu. Mereka butuh alasan untuk mengganggu. Gue berjalan menelusuri jalur utara sampai gue lihat gedung TK lama gue. Melihat gedung TK seolah gue mengingatkan gue akan peristiwa itu. Waktu gue masih TK, di mana ada satu peristiwa yang tidak bakal pernah gue lupain. Peristiwa tentang gue, Endah, dan pohon beringin tua. Di belakang sekolah, tepatnya di samping lahan kosong itu, di mana gue melihat ada gadis kecil yang menjaga pohon beringin tua itu. Hal yang tidak banyak orang tahu adalah gue nggak bisa lihat secara langsung, tapi gue bisa memvisualisasikan sesuatu dari cerita orang lain. Bagaimana gue tahu tentang gadis kecil yang menunggu pohon beringin? Endahlah yang memberitahu gue pertama kali akan sosok ini. Sosok yang akan gue ceritakan malam ini. Kita balik jauh ke belakang saat gue masih TK di sini. TK ini dibangun sama persis di samping lahan kosong. Bila dilihat dari denah lokasinya cukup jauh dari lapangan tenis, namun jaraknya cukup dengan pohon beringin. Nah, pohon beringin inilah yang akan jadi fokus cerita kita. Sebelumnya gue mau kasih tahu sampai saat ini tanggal 6 Maret 2019, pohon beringin itu masih berdiri, termasuk lahan kosong itu yang memang tidak ada yang berani menyentuhnya. Jujur gue pengen ambil gambarnya biar kalian bisa lihat, tapi gue harus urungkan. Gue tahu mereka tidak akan suka. Lanjut ke cerita. Ketika gue TK, pohon beringin itu memang seringkali mencuri perhatian gue. Entah kenapa ada energi negatif yang bikin gue gak bisa mengalihkan pandangan tiap gue melihat dan melewati halaman sekolah. TK gue sendiri adalah bangunan peninggalan Belanda, sehingga desainnya cukup seram. Banyak kisah mistis yang simpang siur selama gue bersekolah di TK ini. Salah satunya adalah sosok yang tinggal di pohon beringin tua itu. Konon kabarnya ada kuburan anak-anak di sana, namun belum ada bukti. Bahkan sampai tweet ini gue tulis, jujur sekarang gue merinding. Namun kisah lain juga tidak kalah mengerikan. Satu yang selalu diceritakan turun-temurun dahulu. Beredar cerita bahwa pondasi yang digunakan untuk bangunan sekolah adalah kuburan kuda. Jadi dulu ini adalah tempat penjagalan kuda, di mana kepala dan tubuh binatang ini tersebar di sana-sini. Sehingga setiap malam Pak Abud, si penjaga sekolah, seringkali mendengar suara kuda meringkih. Ngomong soal suara kuda, kisah ini berkaitan dengan suara yang didengar oleh Mas Hendra. Jadi yang jelas zona utara adalah zona di mana seringkali ditemui suara kuda bergentayangan. Balik lagi ke gedung TK, ada 3 kelas yang selalu digunakan, yaitu kelas untuk 5 tahun yang disebut 0 kecil, sedangkan 2 kelas untuk anak 6 tahun yang lebih dikenal dengan 0 besar. Selain 3 kelas itu, ada lagi beberapa ruangan seperti ruangan guru, lalu ruangan musik. Ruangan musik jarang sekali digunakan bila tidak ada Bapak Mamat, guru pengajar musik. Namun banyak beredar cerita yang selalu menarik perhatian gue. Di sudut kelas musik ada sebuah piano kecil, dan piano itu kadang digunakan Pak Mamat untuk mengajar. Yang mengerikan adalah seringkali lantunan ada piano dimainkan bahkan di siang bolong sekalipun. Yang menjadi masalahnya adalah setiap kali dilihat siapa yang memainkannya, tidak ada seorang pun yang duduk di kursi memainkan piano itu, seolah-olah piano itu bermain dengan sendirinya. Gue sendiri pun belum pernah mendapat pengalaman itu, jadi gue anggap itu hanya rumor kosong. Termasuk rumor anak kecil yang suka menunggu di kamar kecil. Tapi ada satu rumor yang tidak bisa gue katakan sebagai omong kosong karena rumor ini pernah gue buktikan dengan sendirinya. Rumor tentang gadis yang menghuni pohon beringin. Kisahnya dimulai ketika gue melihat Endah. Endah adalah tetangga gue. Sejujurnya kita sama-sama tidak menyukai satu sama lain. Namun ayah kami memiliki ikatan yang erat sehingga akhirnya gue mencoba bersikap baik dengan dia. Namun dia tidak bisa dibaca dari luar. Sifatnya lebih tertutup dari anak-anak pada umumnya. Di saat anak-anak yang akan menghabiskan waktu untuk bermain dan bersama teman-temannya, Endah hanya akan duduk memandang satu titik yang paling gue benci di tempat ini. Itu adalah pohon beringin di belakang. Pernah beberapa kali Endah tidak mengikuti kelas hanya karena ia terlalu asyik melihat pohon itu. Sampai guru kami
Bu Eti menegurnya beberapa kali, namun tetap saja anak itu bertingkah aneh. Suatu hari gue begitu penasaran, jadi gue putusin untuk mendekatinya. Gue mencoba mengulik apa yang dia lihat selama ini. "Apa sih mau delok? Apa yang kamu lihat?" kata gue. "Awakmu weruh wit ringin iku. Kamu lihat pohon beringin itu?" "Iya," kata gue lagi. "Ono arek cilik sing delok kene saiki." Ada anak kecil yang melihat ke sini sekarang. Mendengar itu, perlahan gue bisa memvisualisasikan ucapan Endah menjadi sebuah bayangan. "Cah wadon," kata gue tiba-tiba. Endah akhirnya melihat gue. "Kok iso ndelok tah?" Gue kemudian langsung pergi karena entah kenapa firasat gue tidak enak. Itu adalah pengalaman satu-satunya yang gue ingat tentang makhluk itu. Namun rupanya makhluk ini adalah makhluk yang sering main ke desa gue. Karena apa yang terjadi berikutnya, dia merasuki salah seorang warga. Kejadiannya sendiri dimulai siang bolong. Ketika gue sedang main dengan anak-anak, gue dengar baru saja terjadi sebuah kehebohan. Banyak warga yang mendekat dan bermain-main, beramai-ramai memenuhi rumah. Penasaran, gue pun mendekat. Rupanya Mbah Bun, salah satu wanita tua yang halamannya seringkali gue pakai main, berteriak-teriak nyaris histeris. Suaminya Mbah Nang mencoba menenangkan berkali-kali, namun Mbah Bun rupanya masih terus menjerit-jerit. Gue yang sedari memperhatikan gelagat aneh itu akhirnya sadar Mbah Bun kesurupan. Masalahnya adalah Mbah Bun terus berteriak, dia minta pulang. "Aku mau pulang, aku mau pulang." Mbah Nang akhirnya yang pertama kali bertanya perihal itu. "Mulih nandi toh?" "Nang omah aku." "Sopo kon?" tanya Mbah Nang. Namun sosok itu melotot, tidak mau menjawab lalu menjerit kembali. Pergolakan itu terus terjadi sampai akhirnya om gue datang, Deno, yang merupakan juru kunci di desa gue. Sekali lihat Deno langsung tahu siapa yang merasuki Mbah Bun. "Lah apa kowe ning kene?" tanya Deno dengan ketus. "Aku tak muleh," jawabannya sambil melotot. "Muleh, tapi kon aja kone wong." Intinya makhluk itu tidak sengaja kesedot ke tubuh Mbah Bun ketika beliau melamun. Untuk itu gue cuma mau berpesan hati-hati. Bila teman-teman semua melamun, pikiran yang kosong membuka diri kita untuk lebih mudah dimasuki. Setelah terjadi tawar-menawar bagaimana makhluk itu keluar, rupanya dia mau syarat. Dia mau keluar hanya saja nanti Deno harus mengantarkan dengan cara digendong di punggung. Deno pun menyanggupi permintaannya. Bila dilihat dengan mata kosong, Deno seperti berjalan dengan posisi menggendong. Namun bagi mereka yang bisa melihat, ada sosok gadis kecil di sana. Sampai saat ini gadis kecil itu masih ada di sana. Hanya saja sekarang ia tidak lagi suka berjalan-jalan ke desa gue lagi. Entah kenapa sekarang kita menuju ke bangunan gereja 200 meter dari gudang TK. Di sana terkenal dengan satu, yaitu hantu wanita. Warga menyebutnya dengan hantu wanita menangis. Namanya adalah Su Parlan, biasa dipanggil Wak Parlan. Beliau adalah orang tertua yang rumahnya berada di persis depan gereja. Kiri kanan rumahnya hanya tanah kosong karena ditanami berbagai tanaman kebun, ubi, pisang, cabai dan sebagainya. Pernah beliau bercerita bila gereja di depan rumahnya itu memiliki aura mistis yang tidak biasa. Bila hanya kuntilanak, pocong atau yang lain, Wak Parlan sudah biasa. Karena dulu beliau adalah salah satu pekerja pabrik yang sudah lama pensiun. Namun gereja ini lain dari yang lain. Suatu malam godaan mengganggu tidurnya. Ia dibayangi oleh sosok wanita yang meminta tolong. Cantik dan menggugah adalah bahasa yang ia pakai untuk menggambarkan ayunya wanita ini, sehingga ia terbangun dari tidurnya. Kemudian rintihan menangis tertelusup di telinganya. Halus dan lembut suara itu seolah menghipnotisnya, karena tanpa ia sadari, ia sudah berdiri di pagar gereja jauh wetan. Tidak sulit untuk membuka pintu pagarnya karena memang beliaulah yang diberi mandat untuk menjaga gereja ini. Kini ia tergoda untuk tahu apa arti mimpinya. Ditelusurinya lorong demi lorong, pintu besar dari kayu jati beberapa kali mencuri pandangnya. Seolah-olah guratan yang terbuka itu ada sosok yang mengintipnya. Namun takut bukan kawan baik seorang Parlan yang konon memiliki ilmu kebatinan.
Rupanya suara itu berasal dari gudang belakang, tepatnya di mana kursi dan meja rusak disusun ala kadarnya. Dengan gemuruh gelisah, Parlan merasa ada yang ganjil dari ruangan ini. Selama ini ia ke gereja hanya untuk membersihkan rumput dan menyapu lahan dari dedaunan pohon randu, sehingga ia tidak tahu menahu akan apa yang ada di dalam ruangan-ruangan ini. Setengah hatinya berbisik untuk pergi dan angkat kaki, namun setengah hatinya lagi berkata, ada penasaran yang harus dilunasi. Tangannya tua namun tegas, meski kaki gemetar menopang badan ringkihnya. Tatkala suara kriat dari pintu tua terbuka, ia hanya melihat ruangan seukuran kamar tidurnya. Tidak terlalu besar, namun bedanya sangat berantakan. Tak didengarnya lagi suara tangisan itu. Ketika tangan terpatri untuk menutup lagi, sudut mata Parlan menatap ujung ruangan. Seorang tengah meringkuk di sana, sudut nan gelap mengaburkan kehadirannya. Perlahan awalnya ragu mana ada seorang di sini. Dini hari meringkuk menyendiri, Parlan mendekatinya. Di tepis pikiran buruknya mungkin ia terkunci dan tidak ada yang mengetahui ucap hati kecilnya itu. Namun kaki sudah melangkah, tak ada waktu untuk berpaling kembali. Mbak, nuwun sewu mbak, panjenengan sinten nggih? Mbak, mohon maaf, Anda siapa ya? Suara gemetar Parlan menghentikan tangisnya. Namun jawaban tak kunjung bersambut. Dalam kengerian itu ia terjebak di dimensi asing. Karena pertanyaan tak dapat jawaban, Parlan menyentuh tangan gadis itu di depannya sampai wajahnya terangkat dan Parlan bisa melihatnya dengan jelas. Wanita yang ada dalam mimpinya menangis, merintih, kemudian menjerit. Parlan terjerembab. Bukan karena jeritanya, namun bola mata gadis itu tidak ada pada tempatnya. Air mata di pipinya hanya tangisan merah dari darah yang mengalir dari dua lubang kosong tempat seharusnya bola matanya berada. Yang Parlan ingat hanya zikir kecil, berharap ia sadar dengan apa yang ia lihat. Namun di tengah zikir kecilnya, wanita itu menjerit semakin keras, seolah-olah ia marah, sangat marah, hingga Parlan akhirnya berlari pergi. Ia tahu ia dalam bahaya. Setelah kejadian itu, Parlan memohon diri. Ia tidak mau lagi menjaga gereja itu dari makhluk yang membuatnya tidak dapat menahan diri. Wanita yang menangis. Begitulah warga desa memanggilnya. Malam ini mau dilanjut gak? Tapi thread ini udah sangat panjang, takutnya membuat kalian bosan. Rencananya sih kita mau pergi ke timur. Jadi dari zona utara ke timur, lalu baru selatan. Di selatan gue yakin udah banyak ada yang tahu ada apalah. Jadi gimana enaknya? Thread ini dilanjut apa dibikin thread baru aja? Kasian buat yang baru denger. Dari sini gue bakal terangin semua yang paling ganas dan bersinggungan dengan desa gue, karena zona timur adalah tempat yang paling dekat dengan desa gue. Di sebelah gereja ada sebuah gerbang besar, tempat masuk keluarnya truk pabrik. Tahun 2006, 3 tahun pasca gue pernah diincar oleh salah satu penghuni di zona selatan. Gue gak pernah lagi pergi ke pabrik di bagian selatan lagi. Namun gue masih sering berkunjung di zona lain. Untuk apa? Jawabannya yaitu untuk mengejar layang-layang. Jadi bila musim adu layangan, biasanya gue dan Enda, yang waktu itu kita sudah akrab dan orangnya ternyata cukup menyenangkan, kami berdua bisa ngumpul di gerbang timur ini. Karena begitu ada layangan yang putus, gue sama Enda siap untuk masuk. Masuk di sini itu gue masuk ke pabrik ya. Benar dugaan gue. Enda nunjuk ada satu layangan yang putus. Tanpa pikir panjang gue lompat ke pagar diikuti Enda. Buat kalian yang gak tahu Enda, dia adalah teman TK sekaligus tetangga gue yang bisa lihat hal-hal begituan. Kami langsung mengikuti layang-layang yang sesuai prediksi gue jatuh ke pabrik. Kemudian gue masuk ke pabrik. Buat kalian yang bingung, kok tidak ada satpam yang jaga? Karena tahun 2006 adalah 2 tahun pasca pabrik ini akhirnya gulung tikar, yaitu tahun 2004. Gue dan Enda langsung berlari. Sialnya layangan itu masuk ke gudang baru. Di gudang baru atapnya dulu adalah seng. Tinggi sekali, hampir lebih dari 400 meter. Maklum ini salah satu bangunan peninggalan Belanda. Jadi gudangnya tidak umum tingginya. Hanya saja seng-seng yang jadi atap sudah pada berlubang. Gue masih mencari-cari kemana layangan itu nyangkut. Gue terus menatap ke atap sampai gue dengar Enda mengatakan, "Assalamualaikum." Kaget gue waktu dengar, karena di sana cuma ada gue. Jadi Enda ngasih salam ke siapa?
Sopo to sing mau salami? Iki lo bae. Mbah sopo? Endah gak menjawab. Lalu mengajak gue jalan lagi. Gue tiba-tiba merinding. Metu ayo, kata Endah tiba-tiba. Loh, lah kenapa? Kok kaya kewedian ngene? Sing duwe nggon iki gak seneng mbek kene. Yang punya tempat ini tidak suka sama kita. Gue yang biasa lihat wajah panik Endah, bingung. Endah bisa takut juga ternyata. Akhirnya kami berlari kembali ke gerbang tempat gue masuk. Tapi tiba-tiba gue lihat seekor burung merah. Emang dasar gue ini sampai gak sadar. Gue ngejar itu burung dan kepisahlah sama Endah. Rupanya hal ini membuat gue nyesel seumur hidup, bahkan sampai sekarang. Karena Endah harus menanggung akibatnya. Gue ngejar burung itu sampai jauh masuk ke dalam pabrik. Bisa dibilang di pusat pabrik, samping gedung besar atau bisa dibilang paling besar. Di sisi bangunan itu ada cerobong asap pabrik yang paling terkenal. Gue kaget waktu melihatnya. Gue nyari-nyari Endah dan gue gak nemuin dia. Akhirnya gue menelusuri jalan gue tadi, namun gue baru paham apa maksud Endah. Di waktu siang bolong, gue merasa tidak sendirian. Malahan seperti di pusat keramaian. Gue emang gak bisa lihat, tapi bila kalian jadi gue, rasanya seperti jadi tontonan. Gue mulai lari, tapi semakin gue jauh dari ngikutin jalan, semakin gue tersesat seolah-olah jalannya emang cuma ini aja. Jantung gue rasanya tidak karuan. Dan gue gak bisa bayangin berapa amarahnya bapak kalau tahu anaknya yang badung ini masuk ke pabrik tanpa beliau tahu. Yang jelas ketika gue udah capek, gue cuma nangis. Nangis di waktu gue udah SMP sangat memalukan. Memang, tapi gue udah mulai diliputi rasa campur, takut, khawatir, bingung. Dan ketika gue nangis, tumpah saja semuanya. Di tengah-tengah hal itu gue dengar Endah memanggil gue. Rupanya itu memang Indah. Dia langsung memanggil gue, minta gue pegang bajunya. Gue inget Endah cuma bilang, "Wes, aja ndelok mburi pokoknya. Sudah, jangan lihat ke belakang pokoknya." Gue dasarnya emang gampang penasaran. Gue lihat ke belakang, tapi gak ada apa-apa, kecuali yang gue pegang udah bukan baju Endah lagi, tapi lebih ke seperti batang daun kelor yang dibawa oleh pria tua. Gue otomatis kaget untuk beberapa saat, sampai gue bisa menguasai diri gue karena sepertinya beliau tidak menyakiti gue sama sekali, tapi lebih ke nunjukin jalan. Gue akhirnya ikut. Gue dibawa ke sebuah gudang baru. Di sana gue lihat Endah tersungkur dan memegang kakinya. Gue yang lihat itu langsung nyamperin. Betapa khawatirnya. Endah merintih nahan sakit. Rupanya waktu dia nyari gue, dia gak sengaja lompat dari blok atau pijakan. Padahal pijakannya gak tinggi, tapi kaki Endah seperti digebuk sama benda keras sekali. Yang gue ingat di tengah-tengah Endah nahan sakit, dia cuma bilang, "Celuan Mas Uji. Panggilkan saja Mas Uji." Mas Uji itu kakaknya Endah. Gue gak paham maksudnya. Jadi gue akhirnya lari ke gerbang. Belum sampai gerbang, gue papasan sama Mas Uji, yang membuat gue bertanya-tanya, kenapa orang ini bisa ada di sini. Mas Uji manggil gue, "Loh, Nendi Endah, gak main be awakmu tah?" "Loh, di mana Endah? Bukannya kalian main bareng?" "Endah tiba Mas neng kono." "Endah jatuh Mas di sana," teriak gue. Akhirnya kita lari. Di sana kakinya Endah sudah bengkak sekali. Gue udah gak lihat kakek-kakek itu lagi. Sesampainya di rumah, bapaknya Endah marah besar sama gue, sehingga hal ini sampai ke telinga bapak. Gue dimarahin habis-habisan. Namun dari semua kejadian itu, banyak hal janggal terjadi. Yang pertama adalah salam dari Endah. Sejak awal masuk ke gudang baru, rupanya Endah melihat kakek-kakek itu menyambut mereka. Hanya saja beliau mengatakan jangan masuk lebih dari ini, daripada dia tahu yang maksud dia adalah yang punya tempat ini. Bila gue pikir kembali peristiwa ini, gudang baru hampir di pusat pabrik dan itu tepat di samping bangunan utama samping cerobong asap. Apakah maksud yang punya tempat ini adalah rajanya? Yang kedua, rupanya ketika gue ngejar burung itu, Endah melihat gue kayak dirasuki cepat sekali. Karena ketika Endah berusaha ngejar gue udah ngilang begitu saja. Endah panik, akhirnya dia nyari lebih ke dalam. Nah, ketika dia masuk ke tempat ini, dia melihat naga yang besar sekali berjaga di bawah cerobong asap. Di sini Endah ketakutan dan lari meninggalkan tempat itu. Namun karena begitu buru-buru, dia melompat di beberapa pijakan yang tingginya tidak seberapa. Ada yang dari tadi mengincar Endah, sehingga akhirnya kakinya dipukul. Endah sendiri bilang yang mukul itu badannya gemuk, bongsor, punya payudara kayak perempuan, tapi bertaring dan mengerikan.
Tapi makhluk itu hanya melotot terus waktu Endah sudah tidak bisa jalan. Yang terakhir, bagaimana Mas Uji tiba-tiba atau Endah di sana? Kata Mas Uji sendiri, dia dijemput anak-anak kecil. Mereka bilang adiknya dalam bahaya dan dia menuju ke pabrik. Mas Uji yang tahu di mana Endah biasanya berada segera menyusul. Rupanya dugaannya benar. Mas Uji bertemu dengan gue dan anak-anak yang nunjukin jalan sudah lenyap. Sekarang Endah menjadi cacat. Dia jalan dengan kaki terpincang-pincang. Setelah gue ngeliat dia, gue masih ngerasa bersalah. Namun Endah tidak pernah membahas hal itu lagi. Karena bisa keluar hidup-hidup dari sana itu sudah patut disyukuri dibandingkan dengan seseorang yang ditemukan gantung diri di pohon waru di samping bangunan utamanya. Karena kata Endah itulah nasib bagi mereka yang sudah melihat wujud rajanya. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.